Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titan Rubayo dengan NIM 2317020001. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pre-processing data pada mata kuliah Big Data dan Machine Learning. Pre-processing data adalah proses mengubah data mentah menjadi data yang siap digunakan untuk menganalisis atau memodelkan machine learning. Data mentah biasanya masih memiliki banyak masalah seperti nilai yang kosong, data duplikat, atau format yang tidak konsisten. Melalui pre-processing inilah kita dapat memastikan bahwa data yang kita gunakan sudah bersih dan sesuai dan bisa digunakan untuk proses analisis. Tujuan dari pre-processing yaitu adalah menghapus data yang tidak valid, menangani data yang hilang, menyamakan skala data, serta meningkatkan kualitas dan akurasi model. Intinya, semakin baik proses pre-processing yang dilakukan, semakin baik pula hasil analisis atau prediksi yang akan didapatkan dari model machine learning. Tahap pre-processing ada 5, yang pertama itu ada data cleaning, yang kedua data integration, ketiga data transformation, keempat data reduction, dan yang kelima data discreditation. Kita bahas yang pertama yaitu data cleaning. Tahap pertama dari pre-processing data adalah data cleaning. Di tahap ini kita melakukan pembersihan data seperti menghapus nilai yang kosong, menangani data yang ekstrim atau disebut outlier, menghapus data yang duplikat, dan memperbaiki format data yang tidak sesuai. Yang kedua yaitu adalah data integration. Data integration berarti menggabungkan data dari berbagai sumber agar menjadi satu dataset yang lengkap dan utuh. Contohnya, data pelanggan bisa berasal dari sistem penjualan dan sistem keanggotaan. Keduanya harus digabungkan agar analisis lebih menyeluruh, dan di dalam proses ini kita juga perlu menyamakan format data seperti format tanggal agar seragam. Tahap selanjutnya adalah data transformation. Pada tahap ini, data diubah agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Misalnya kita mengubah data teks menjadi angka, seperti gender pria menjadi 0 dan wanita menjadi 1. Sebagai contoh, juga kita bisa menyamakan format tanggal, seperti 2025, 10, 27 yang kita sesuaikan menjadi 27, 10, dan 2025. Selanjutnya ada data reduction. Data reduction bertujuan untuk mengurangi ukuran data tanpa menghilangkan informasi penting di dalamnya. Hal ini dilakukan supaya proses komputasi menjadi lebih efisien dan cepat, terutama jika kita bekerja dengan data yang berukuran besar. Tahap terakhir adalah data discreditation. Pada tahap ini, data yang bersifat kontinu bisa diubah menjadi kategorikal. Misal, data umur yang awalnya berupa angka, seperti misal umur 23 tahun, 45 tahun, dan 67 tahun, dapat diubah menjadi kategorikal seperti muda, dewasa, dan lansia. Tujuannya agar data lebih mudah dipahami dan dapat digunakan oleh algoritma yang memerlukan data kategorikal. Di sini saya akan melakukan pre-processing data menggunakan Google Colab. Yang pertama itu saya akan mengimport library yang dibutuhkan, yaitu Kaggle Hub. Kaggle Hub ini digunakan untuk mengunduh dataset langsung dari Kaggle, jadi prosesnya akan jauh lebih mudah. Di sini saya akan menggunakan dataset Customer Section Tutorial in Python yang berisi data pelanggan mall dengan beberapa kolom seperti Customer ID, Gender, Age, Annual Income, dan Spending Score. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pre-processing data. Tahap pertama yang saya lakukan adalah menghapus kolom yang tidak diperlukan, yaitu Customer ID, karena kolom ini tidak relevan untuk analisis dan hanya bersifat identitas. Kemudian saya mengganti nama kolom agar lebih sederhana, misalnya Annual Income menjadi Income, Spending Score menjadi Spending. Saya melakukan label encoding pada kolom gender. Proses ini mengubah nilai teks seperti male dan female menjadi angka, yaitu 1 untuk male dan 0 untuk female. Ini dilakukan karena algoritma machine learning tidak bisa memahami teks, hanya bisa angka yang bisa dihitung. Setelah itu saya melakukan normalisasi menggunakan min-max scaler. Normalisasi ini mengubah skala semua nilai numerik menjadi antara 0 dan 1.
Tujuannya agar semua fitur memiliki bobot yang sama saat dianalisis nanti. Selanjutnya di sini kita akan mereview sebuah artikel jurnal yang berjudul Optimisasi Algoritma Cummins dengan Metode Reduksi Dimensi untuk Pengelompokan Big Data dalam Arsitektur Cloud Computing. Di sini dikatakan bahwa untuk mengelola dan menganalisis data yang besar diperlukan teknik yang efektif dan efisien. Salah satu metode yang populer untuk menganalisis data adalah pengelompokan clustering, di mana algoritma Cummins sering digunakan karena kesederhanaannya dan kemampuannya dalam mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan kemiripan. Namun, ketika diterapkan pada data yang berdimensi tinggi dan berskala besar, algoritma Cummins menghadap tantangan yang signifikan. Masalahnya disebut dengan kutukan dimensi yang menyebabkan penurunan performa algoritma karena meningkatnya kompleksitas komputasi dan menurunnya akurasi pengelompokan. Jadi, untuk mengatasi masalah ini diperlukan teknik reduksi dimensi yang dapat mengurangi jumlah dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Teknik reduksi dimensi seperti yang digunakan adalah Principal Component Analysis atau PCA. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan algoritma Cummins dengan metode reduksi dimensi untuk mengelompokkan big data dalam arsitektur cloud computing. Di sini mereka mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pendekatan yang diusulkan melalui eksperimen menggunakan dataset besar dengan berbagai karakteristik. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan performa pengelompokan data besar dan menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan dalam aplikasi seperti analisis pasar, deteksi penipuan, dan manajemen informasi. Kita lanjut ke metodologi penelitian. Di sini tahap-tahap dalam metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Dataset yang digunakan adalah dataset dari KDD-CAPS 1999 yang diperoleh dari UCM Machine Learning Repository. Yang kedua yaitu ada pra-processing data. Langkah ini adalah langkah mengidentifikasi dan mengkonversi fitur kategorikal menjadi format numerik menggunakan teknik one-hot encoding. Selanjutnya ada reduksi dimensi. Principal Component Analysis atau PCA diterapkan untuk mengurangi jumlah fitur dari 41 menjadi 2 komponen utama. PCA dipilih karena kemampuannya untuk mempertahankan variabilitas data yang signifikan sambil mengurangi dimensi, sehingga memungkinkan pengolahan data lebih efisien dan meningkatkan interpretabilitas hasil pengelompokan. Selanjutnya itu ada penerapan algoritma Cummins. Algoritma Cummins diterapkan pada data yang telah direduksi dimensinya. Algoritma ini dimulai dengan inisiasi k-centroid secara acak dan dilakukan iterasi untuk memperbarui posisi centroid hingga konversi tercapai. Dalam penelitian ini, jumlah klaster K dipilih berdasarkan eksperimen awal dan pengetahuan dominan. Selanjutnya ada evaluasi kinerja. Hasil pengelompokan dievaluasi menggunakan metrik seperti Shield Score dan Davis Bill Index. Shield Score mengukur seberapa mirip data dalam satu klaster dibanding dengan data klaster lain, sementara Davis Bill Index mengukur rasio jarak antar klaster dan intra-klaster. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kita awali dengan data preparation. Dataset yang digunakan adalah data penelitian dari KDD-CAPS tahun 1999 yang berisi sekitar 500.000 baris data dan 41 fitur. Dataset ini mencakup berbagai jenis data numerik, kategorikal yang relevan, dan analisis keamanan jaringan. Tahap processing data melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan encoding fitur kategorikal. Fitur 2, 3, dan 4 dalam dataset adalah fitur kategorikal yang perlu diubah menjadi format numerik. Yang kedua, standarisasi fitur. Semua fitur dalam dataset distandarisasi menggunakan standar scale dari pustaka Schindler. Standar ini penting untuk memastikan bahwa semua fitur memiliki skala yang sama sehingga tidak ada fitur yang dominasi hasil pengkelompokan. Principal Component Analysis atau PCA digunakan
untuk mengurangi jumlah fitur dari 41 menjadi 2 komponen. Proses reduksi dimensi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu pengurangan kompleksitas, retensi informasi, dan visualisasi. Selanjutnya itu ada hasil clustering. Hasil pengelompokan divisualisasi menggunakan plot 2 dimensi yang menunjukkan 2 komponen utama dari PCA. Setiap data point diwarnai berdasarkan klaster yang dihasilkan. Visualisasi ini membantu dalam pemahaman distribusi dalam masing-masing klaster dan memberikan gambaran tentang pola yang ada di dalam data. Sebagai contoh, klaster 1 mungkin didominasi oleh serangan DOS yang ditandai dengan banyaknya data point yang memiliki pola serangan berulang dan intens. Klaster 2 mungkin terdiri dari serangan probing, di mana data point menunjukkan pola upaya eksplorasi jaringan untuk menemukan kelemahan. Klaster 3 mungkin mengandung serangan R2L atau remote to local, di mana data point menunjukkan pola upaya memperoleh akses lokal dari jarak jauh. Klaster 4 mungkin terdiri dari serangan U2R atau user to root, di mana data point menunjukkan pola upaya memperoleh akses root dari akun pengguna. Klaster 5 mungkin berisi data point yang dianggap normal tanpa adanya aktivitas mencurigakan. Penelitian ini berhasil mengimplementasikan optimisasi algoritma Kamis dengan metode reduksi dimensi untuk pengelompokan big data dalam arsitektur cloud computing. Penggunaan PCA sebagai metode reduksi dimensi terbukti meningkatkan efisiensi dan interpretabilitas hasil clustering. Hasil pengelompokan menunjukkan klaster yang jelas dan teridentifikasi, membuktikan efektivitas pendekatan ini dalam menangani data besar dan kompleks. Untuk kesimpulannya adalah hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengelompokan data dengan PCA dan Kamis menghasilkan nilai Sheet-Hot Score dan Divisibility Index yang baik dibandingkan dengan Kamis tanpa reduksi dimensi. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.